Selamat datang di channel Islami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang amalan-amalan yang menakjubkan meski yang dilakukan tidak memberatkan. Amalan yang menakjubkan ini banyak sekali, namun pada kali ini hanya akan menjelaskan 3 macam amalan yang menakjubkan. Ketiga amalan ringan namun dampaknya dahsyat tersebut adalah: amalan yang pertama adalah sedekah pagi. Sedekah atau dalam bahasa Arab disebut shadaqah bila merujuk dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sedekah diartikan pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat fitrah dan zakat sesuai dengan kemampuan pemberi atau tim penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia. Sedekah dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, lebih luas ketimbang zakat, mulai dari berbentuk uang atau dana, senyuman, menyingkirkan duri dari jalan, dan lain sebagainya. Maksud sedekah pagi dalam pembahasan kali ini adalah sedekah yang dilaksanakan di pagi hari atau biasa dikenal dengan sedekah subuh. Waktunya dari subuh sampai matahari terbit. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa sedekah pagi atau sedekah subuh termasuk bagian dari amalan yang menakjubkan. Karena pada waktu subuh ini ada doa malaikat atau ada doa malaikat yang khusus mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh dengan doa sebagai berikut: Ya Allah, berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang yang berinfak. Nabi Muhammad SAW mendorong sedekah dengan ekspresi berupa senyum dan berbuat kebaikan pun yang diniati dengan pengabdian kepada Allah sebagai ibadah. Sedekah berarti pula menyiapkan ladang keajaiban yang setiap saat akan bermanfaat dan bisa dipetik oleh pemiliknya. Sedekah tidak akan mengurangi terhadap apa yang kita miliki, melainkan menyimpan apa yang kita miliki untuk menjadi lebih bermanfaat bagi diri kita. Hadirnya niat atau kemauan dan semangat diri menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, menjadikan segala urusan dimudahkan oleh Allah. Di balik amal sedekah ada harapan dan fadilah yang begitu luar biasa dan istimewa dari harta kita. Uluran tangan dari pemberi sedekah bukan hal yang sia-sia bagi pemberi dan penerimanya, karena akan membuka tabir kebahagiaan atau tabir yang menutupi kebahagiaan, sehingga mengalir doa-doa suci dari penerimanya. Pemberi sedekah insya Allah akan merasakan kemudahan setelah bersedekah. Landasan atau dasar sedekah tercantum di beberapa ayat suci Al-Quran. Salah satunya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 kali pada tiap butir berbuah 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya. Pada ayat tersebut memberi penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan rezeki dengan 700 kali lipat bagi kita yang mau berbagi terhadap sesama. 1 bulir biji yang disedekahkan akan kembali pada pemberi
dengan berlipat menjadi 700 kali. Perhitungan Allah dengan perhitungan manusia berbeda. Perhitungan Allah menunjukkan bahwa sedekah akan justru melipat gandakan sesuatu yang dikeluarkan. Hal ini berbeda dengan perhitungan manusia. Jika menggunakan perhitungan manusia, sedekah dianggap akan mengurangi sesuatu yang kita miliki. Padahal dengan sedekah ini, justru kita menyimpan yang kita miliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita. Selain Quran Surat Al-Baqarah, terdapat juga Quran Surat At-Tolak yang berbunyi, dan orang-orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepadanya. Pada Quran Surat At-Tolak ini, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, tidak hanya ketika kita pada posisi berkecukupan, namun di saat mengalami kekurangan. Allah juga memerintahkan kita untuk mengulurkan sedekah. Ini artinya bahwa kapanpun kita, dalam keadaan bagaimanapun, baik kita berada di manapun, kita berupaya untuk melakukan bersedekah. Kita dianjurkan untuk selalu bersedekah. Kalau kita memiliki cukup harta atau kekayaan, bersedekah meski menjadi hal yang seharusnya dilakukan bagi kita yang rezekinya pada kondisi kekurangan. Apabila memiliki rasa dermawan, mudah berbagi, suka menolong, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, amalan yang sangat luar biasa, yakni membaca Al-Quranul Karim. Salah satu amalan ringan namun kebaikannya menakjubkan adalah dengan membaca tiap huruf dalam Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca menghadiahkan pada kita kebaikan yang bertubi-tubi. Surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran juga memiliki keutamaan dan fadilah yang dikandung sendiri-sendiri. Misalnya, Quran Surat Al-Mulk memiliki keutamaan dan fadilah bagi orang yang membacanya secara istiqomah. Dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebuah kisah nyata, ada seorang perempuan yang wafat. Ketika dikuburkan, tiba-tiba dari liang lahatnya menyebar bau yang harum, semerbak dan mewangi. Orang-orang yang hadir pada amalan selanjutnya yakni berzikir. Zikir artinya mengingat Allah. Dengan berzikir, manusia akan mengingat dan merasa bahwa Allah melihat semua yang dilakukan, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dalam mengingat Allah atau zikrullah ini menjadikan hati kita yang gundah, tidak tenang, akan menjadi tentram dan juga tenang. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Banyak sekali bacaan zikir yang ringan yang bisa atau yang biasa dilakukan, namun keutamaannya zikir itu sangat luar biasa dan sangat menakjubkan. Salah satu lafaz zikir adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Selain itu juga dapat melafalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.